secara kategori boba tea itu sendiri kan sebenarnya secara global itu rising ya. Ini kan baru Iya. tahun 90-an something, itu Mhm. CAGR-nya 2 digit terus tiap tahun, dan Indonesia kan baru tahun 2010-an, dan Iya. itu justru sekarang lagi shifting dari tren jadi habit, dan someday menurut saya sih sama kayak Iya. di global, ini akan jadi culture gitu. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan CEO House, Gufron Syarif. Hai Gufron, apa kabar? Hai, alhamdulillah sehat. Gimana nih, udah minum menu House apa hari ini? Hari ini tadi habis tes produk kebetulan Beneran jadi loh dia? Beneran serius loh? serius serius. Sakain gue. Cuma ini basa-basi nggak tahu beneran ya. Oke, Bener. Gufron, sebelum Ya, kita dive in ke conversation, mungkin Gufron bisa ceritain House itu apa sih dan so far perkembangan bisnisnya secara singkat aja sudah sampai mana nih Gufron? oke. House itu sebenarnya adalah brand new tea and boba, gitu ya. Di kategori new tea and boba untuk segmen middle dan middle low ya. Karena waktu Oke. kita mulai di 2018, at that time tuh buat pasar new tea and boba di Indonesia kosong tuh. Mhm. Apa namanya, untuk multi chain brandnya ya. Iya. Oh, yang middle-nya skater lah gitu. Tapi Hmm. at that time kan market leader tuh baru secara whole kategori itu Chatime ya. Iya. Nah, tapi kan dia mainnya di middle to middle up. Nah, sementara 45% of Indonesian market tahu sendiri kan adalah di middle low gitu kan. Iya. Eee itu kesempatan kita ya, karena waktu kita benchmark di China, market size-nya gede banget di China ya. Aha. Niche Boba tuh 230 triliun, dan justru adalah market leader adalah yang di middle low, ada kalau pernah dengar Mmm. namanya brand Mixu, udah masuk Indonesia Iya. juga. Iya, udah masuk Dan Indonesia. betul, dan itu gila banget di Cina udah 20.000 cabang, Mhm. revenue-nya 40 T something gitu. Jadi, kita pikir waktu itu adalah oke, kita harus, jadi local champion, lokal brand, lokal champion yang coba menguasai market mungkin boba di Indonesia dimulai dari pasar, Newty, Newty and pasar Boba. betul, Mhm. pasar, middle gitu. Mhm. Kalau kita lihat sekarang, coffee chain juga makin banyak ya, bahkan mereka Betul, udah mulai kayak kafe berjalan gitu, kayak Starling gitulah istilahnya, cuma lebih advance pakai motor listrik ya. iya Kalau iya iya. House memang masih, fokus dengan Newty dan bobanya atau ke depan ada variasi produk lagi? Karena kalau kalau kita lihat kopi kenangan juga udah mulai ke makanan nih, Iya iya. House juga udah ada ya? Akan diperbanyak atau gimana nih, Gufron? Ada. Emang pasti goal-nya kita adalah multi F&B holding ya. Tapi yang Oke. membedakan kita sama grupnya Kopi Kenangan atau grup lain, mungkin kita akan lebih, spesial, di market yang kita kuasai, which is market mid-low sih, gitu. Jadi, Oke. kita sendiri baru ngeluarin sister brand kemarin, Hmm. sebenarnya salah satu strategi sister brand ini, adalah vertical sales ya, untuk Oke. memperbaiki same sales store growth kita gitu. Mhm. Karena kalau boleh dibilang sekarang, game-nya tuh udah, buat yang seperti kita ya, buat yang bisnis modal udah kayak kayak kita tuh hitungannya udah revenue per square meter gitu. Jadi gitu, Oh. jadi every square meter dari, ruko yang kita sewa itu harus Iya. kita optimize, revenue-nya gitu. Jadi kita, Iya. baru launching, our sister brand called Hot Opa. Hot Opa Hot itu Opa. adalah Hot Opa itu adalah spicy Korean noodle gitu ya. Nah, itu Oke. yang akan kita put di every, house store, ya side by side counter-nya, karena Mhm. kita udah lihat berbeda sama beberapa brand lain yang ada jual kopi sama ayam, which is secara market mungkin beda. Mhm. Nah ini, kita bikin spicy Korean noodle tuh karena secara, apa ya, behavior, secara, demografi, customer-nya sama antara House sama Hot Opa ini. Jadi hopefully ini akan jadi cross selling dan upselling sih. Jadi intinya, keluar apa namanya, baru keluar satu sister brand, Mhm. planning-nya buat naikin same sales store growth ya. Jadi, every store yang kita rent pasti saat ini adalah nanti ada House dan Hot Opa. Mhm. Itu sambil kita ekspansi terus, tapi who knows mungkin ke depannya nanti akan ada another brand yang bisa melengkapi portfolio kita, tapi tetap Oke. sih, sesuai dengan segmen market, yang kita kuasain ya, which is di Iya. B2.
Tapi memang ke depannya, bisnis seperti ini akhirnya jadi nambah varian ya, selain nambah varian minuman tapi juga varian makanan. Tapi kalau Gufron ngelihat, pandemi tuh kayaknya nggak mempengaruhi bisnis Newty, boba, coffee chain, dan lain-lainnya ya? Atau ternyata malah jadi mengakselerasi orang jadi adopt pesannya melalui aplikasi atau dari marketplace yang ada gitu, Gufron? Sebenarnya depend sih, Oke. buat tahu sendiri kita quite lucky ya, karena most of our stores tuh adanya di high, density residential, Oh, lokasi mall kita tuh kurang dari 5%. Jadi during the jadi Covid langsung ya, punya ruko yes, sendiri ya? yes, jadi during the Covid ketika mall tutup, orang nggak ke mall, Mhm, biar survive gitu ya, iya karena yang kemarin sales drop kan justru yang di mall ya, mungkin teman-teman yang di mall iya bisa dropnya bisa 80% gitu. Nah, kita yes, pasti ada adjustment di sales kita per toko, tapi mhm, itu, apa namanya, masih sehat gitu ya, iya, apa namanya, baik di, apa namanya, healthy, profitable di tiap toko maupun secara mhm, consolidated kita sehat. Bahkan kita tetap growth, luar biasa di 2020 sampai 2021 ya. oke. Eee, kalau kita lihat kan sekarang platform seperti ini istilahnya sih kita bilangnya food tech ya, tapi, untuk Haus punya terminologi sendiri Newty dan Boba. Ini nih mereka nge-push untuk penggunaan aplikasi. Kalau di Haus sendiri lebih lebih nge-push kayak gitu atau memanfaatkan partner atau datang langsung sih? Oke, sekarang kita sebenarnya lagi, apa namanya, prepare untuk launching our own apps ya. Oh, Jadi kalau kemarin kan oke. ya setahun terakhir kita ngebangun our own apps ya, kalau Mmm, kemarin kan masih pakai third party aggregator. iya, Nah, jadi kedepannya sih walaupun sekarang, porsi online dan offline kita masih 50-50, 50% offline, mhm, 50% online, tapi mhm, 50% itu masih pakai, food aggregator, ya hopefully sih kedepannya dari 25% dari 50% itu udah coming from our own apps ya. Karena kan bagaimanapun nggak bagus juga kalau, sales channel kita, rely too much on the third party kan. iya, Jadi necessary lah untuk kita selain buat ya mungkin kalau tahu sendiri kalau pakai third party aggregator kan harus sharing commission, iya, MDR, dan lain-lain. yes, Artinya kalau kita bisa dari our own apps pasti margin kita akan lebih healthy, oke, tapi yang paling penting adalah kita bisa nge-capture, eee, customer base kita ya. Kita bisa iya pelajari customer behavior-nya, iya, loyalty-nya gitu kan, yang paling penting adalah ya itu, keep mmm. our customer circle in, our portfolio lah. Iya. Jadi rencananya apps-nya akan di-launching tahun 2023 atau Ya, gimana? di Q1 2023 kita akan coba dulu Wow, launching untuk wilayah Jabodetabek, nanti oke baru setelah mungkin kedua baru di, all, Indonesia. oke. Ngomongin soal, penggunaan marketplace ya sebagai partner, saat ini kan kalau kita lihat ongkir tuh sangat membebankan banget ya, karena mereka juga nyarinya kan nyari profit ya, udah nggak mau Ya, nge-burn lagi nih cash. Akhirnya kebanyakan correct me if I'm wrong nih Gufron, ya, pembeli langsung datang karena sekarang juga banyak menawarkan pick up dan delivery, atau ternyata masih banyak mereka yang beli memanfaatkan aplikasi dari partner, karena Haus juga belum punya aplikasi sendiri kan. ya, ya, Secara ya. data mungkin Gofren bisa share nggak, lebih banyak yang datang pick up atau pakai partner nih? Oke, kalau sekarang jujur aja, semenjak Agustus ya, Mmm, semenjak September, itu ada perubahan yang behavior, drastis ya, porsi online dan offline-nya ya. Karena oke, bagaimanapun, mungkin ini berhubungan juga dengan, financial healthy-nya third party aggregator gitu oke, kan, yang mulai, apa ya, mengurangi burning-nya mereka di subsidi, iya, promosi subsidi, betul, otomatis itu kan subsidi ongkirnya berkurang, subsidi diskonnya berkurang, heeh, otomatis juga ada perubahan dari online ke offline gitu. Justru mhm, sebenarnya, semenjak September ke atas, porsi offline kita terus tumbuh gitu kan. Dan oke, sebenarnya itu buat kita, apa ya, lebih sehat sebenarnya gitu iya, kan, karena kita nggak perlu berbagi MDR dan lain-lain gitu kan. Jadi, pasti menurut saya ada adjustment, mhm, tentang perilaku konsumen dalam bertransaksi online. Nah, ini tergantung gimana si brand bisa menangkap apa namanya, perubahan itu dengan ya itu our own apps gitu kan. Kalau kita iya, our own apps bisa menawarkan yang better, offer dari yang mereka, ya
mereka shiftingnya ke apps kita gitu. Ya, kalau gue sih personally lebih suka datang ke counternya House karena nggak harus dibebankan dengan service dan ongkir. Terus gue juga bisa milih lebih enak gitu apa pilihan menunya. Terus mau Ya, nyobain juga kan menu makanan-makanannya gitu. ya, Kalau ternyata memang ada perubahan kayak gitu nggak heran ya karena memang ada perubahan dari si partnernya sendiri ya Gufron ya. yes. Kedepannya akan lebih banyak orang pick up nggak sih? Gufron ngelihat atau melalui Ya. aplikasi Kalau menurut dari saya eh, eh, online akan tetap ada, mungkin oke. porsinya ada yang berubah karena bagaimanapun kan eh, kemarin-kemaman saya pikir behavior online itu benar-benar dipicu oleh promo ya, gitu ya. Benar-benar dipicu oleh Bener-bener ya, promo, customer tapi Indonesia pasti tuh ya. tetap ada customer yang stay karena masalah apa namanya, nggak mau ribetnya aja tuh, nggak mau ribet ke Iya, toko, nggak mau panas, nggak mau macet, heeh. pasti ada yang stay, cuma mungkin ada adjustment aja lah, Oke, untungnya counter house di dekat rumah gue nggak terlalu jauh sih, gitu Gufron, ya. jadi jalan dikit nyampe. Gufron ngomongin soal profitable nih, saat ini kan Ya, visi fokusnya tuh udah bukan growth lagi ya, sekarang udah ke ya, profitable. Ini house ya. dari tahun 2018, udah menuju ke sana nggak sih? Apa udah Wah, ini profitable? justru kita dari awal bisnis kita profitable. Jadi emang kita Wow. tuh apa ya, bisnis startup yang sebenarnya nggak didesain seperti startup kebanyakan gitu. Kalau Iya, startup kebanyakan adalah yang penting growth ya, iya, bottom line-nya belakangan, heeh. valuation dan lain-lain. Kalau kita emang dari awal ya kita pengen tetap growth tapi yang disesuaikan sama kesehatan bisnis kita gitu. Jadi dari awal kita udah profitable, tapi emang belum mature, artinya compare sama brand-brand F&B yang sudah puluhan tahun, yang mungkin secara profitability-nya udah di atas 2 digit ya. Iya, Nah, kita belum di atas 2 digit tapi sudah apa namanya net profit udah positif, apalagi EBITDA-nya gitu. EBITDA-nya iya. malah udah di atas 2 digit gitu. Wow, dan bisnis food tech, Newty Boba ini emang, aman dari layoff ya? Alhamdulillah ya? Nah, betul. Jadi sebenarnya Heeh, eee, secara kategori boba tea ini itu sendiri kan sebenarnya secara global itu rising ya. Ini kan baru iya, tahun 90-an something, itu mhm, CAGR-nya 2 digit terus tiap tahun dan Indonesia kan baru tahun 2010-an dan iya, itu justru sekarang lagi shifting dari tren jadi habit dan someday menurut saya sih sama kayak iya, di global, ini akan jadi culture gitu. Jadi it iya, will be a part of our culinary culture sih. Same thing kayak oke, Japanese food deh, makan ramen yes, sekarang orang udah kayak makan mie ayam gitu. iya, iya, gue juga ngerasain kok jadi nyandu. Tapi, Gufron sekarang kan bukan cuma platform seperti House, Kopi Kenangan, dan yang lain aja ya, tapi Ya, kayak, FMCG atau retail besar gitu juga punya makanan minuman sendiri nih yang dari Jepang, dari Indonesia, itu jadi saingannya House nggak sih? pasti artinya Oke, di mana kategori tumbuh, pasti pemain baru akan tumbuh gitu kan. dari Pasti harga kan mereka juga murah ya, Gufron ya? betul, market Mmm. akan divided. Nah, tapi game-nya adalah ini kan game-nya maraton nih, game panjang gitu. Jadi gimana Oh, bikin endure ya? bisnis ya endurance, gimana Oke, bikin kita bisnis model kita itu bisa tahan panjang gitu. Jadi, iya, itu yang kita pikirin sih sebenarnya. oke. Terakhir nih, bulan Juni lalu kan udah udah menggalang dana B1 ya, kalau nggak Ya salah ya, B1 series B1, B1 ya? betul Ada betul. rencana untuk tahapan lanjutan mungkin, tahun 2023? Yes, ini kita lagi preparing buat B2-nya, B2-nya kita. Wow, Nah, hopefully ya Q1 mudah-mudahan kita bisa ada kabar kita close round. jadi ini udah lama ya proses penjajakannya ya? Wah, Sepanjang kurang tahun lebih ini ya? ya Oktober November lah. Oke. Kenapa akhirnya cepet banget dari bulan Juni sampai Q1 2023 udah final? Targetnya apa dengan dana segar yang baru ini nanti, Gufran? Targetnya pasti ekspansi ya, karena kan House sekarang baru ada Oh, 229 store, oke, sementara, kita udah mapping untuk Indonesia only, itu ada possibility bahwa kita bisa buka sekitar 1.300 toko lagi. oke, Nah, itu only in for House, meanwhile kita punya sister brand yang Hot Opa Indonesia Cerita untuk iya, di-include lagi di existing store kita. Jadi ya itu kan boleh dibilang new brand, tapi itu will doubling mmm, revenue per store gitu kan. oke. Nanti yang, Opahat itu akan ada di counter-nya House atau mereka
punya counter sendiri di tempat yang berbeda atau gimana? Saat ini sih untuk strategi stem cell stored growth kita itu akan di-implement di counter house dulu, tapi Oke. nggak menutup kemungkinan someday, ya itu akan jadi, brand standalone terpisah. Oh, wow. Ya. Oke, selain funding Q1 nanti target house 2023 apalagi Gufron? Selain nambah, Eee, produk mungkin? ya pasti kita akan, launching new apps kita, gitu ya kan. Iya. Heeh, Itu apps kapan? Q1 Q1 juga? Q1 gitu. Tapi mungkin Oke. nanti ada beberapa, apa namanya, beberapa tahap karena kan Q1 mungkin pick up and delivery dulu, Q2-nya baru yang loyalty-nya dan lain-lain gitu kan. Tapi hopefully-nya sih, apa namanya, ya itu, kita pengen, penjualan online kita pun, circle-nya di our own apps kita. Oke, terima kasih banyak Gufron, sebagai fans gue seneng nih bisnisnya House, Thank you positif terus thank you. ya. Semoga tahun Alhamdulillah. 2023 makin lancar jaya. Siap. Terima kasih banyak, Gufron, ditunggu lagi update selanjutnya dari House dan, sampai jumpa ya. Bye-bye. Bye.